Mainnya adalah mainan yang mudah didapat. Namun nenek hanya berani bermain diam-diam saat cucunya tertidur. Dia mencoba sekali, mencoba lagi. Namun dia menyadari bahwa tidak bisa dimasukkan dengan cara apapun. Hal ini membuatnya semakin tertarik. Senyum yang sudah lama tak terlihat muncul di wajahnya. Namun yang anehnya, tidak lama kemudian, dia mengatur mainan kembali persis seperti semula. Takut akan ketahuan oleh cucunya yang sedang tidur di sampingnya. Karena jika dia mengetahui, pasti tidak akan memaafkannya begitu saja. Dan semua ini dimulai beberapa hari yang lalu. Karena toko tutup dan berhutang. Sebelum menemukan pekerjaan, ibunya terpaksa meninggalkan Xiao Yu di sini untuk sementara waktu. Menghadapi cucu yang baru pertama kali ditemui, nenek ingin meraih dan menyentuhnya. Namun dia malah ditolak dengan sangat keras. Dia mengeluhkan tangan kotor nenek dan kerutan di wajahnya. Dia yang terbiasa tinggal di kota juga mengeluhkan segala sesuatu di rumah pedesaan. Lihatlah sapu yang rusak, sarang laba-laba yang terlihat di seluruh ruangan dan serangga yang berjalan di mana-mana. Membuatnya merasa jijik terhadap tempat ini. Untuk melepaskan kekecewaan di dalam hatinya, dia bahkan kencing ke arah sepatu karet yang dipakai oleh neneknya selama lebih dari 10 tahun. Sebelum pergi, ibu memberikan 2 barang untuk nenek. Sedangkan yang ditinggalkan untuk Xiao Yu adalah tumpukan camilan. Melihat anak perempuannya berdiri hendak pergi, nenek yang tidak bisa berbicara mengisyaratkan dengan kedua tangannya agar dia tinggal semalam. Karena tidak tahu kapan mereka bisa bertemu lagi. Namun, tidak peduli seberapa keras nenek berusaha, dia tetap tidak bisa meraih hati anak perempuannya yang keras seperti es. Hingga tidak bisa melihat bayangan anak perempuannya. Nenek ingin membawa Xiao Yu pulang. Namun, Xiao tidak hanya tidak berterima kasih. Dia bahkan mengangkat tangan untuk menyerang nenek. Melihat ini, nenek tidak marah. Melainkan dia terus meminta maaf dengan gerakan tangan di depan dadanya. Mengetahui bahwa nenek adalah orang yang lembut, Xiao Yu mulai mengeluarkan umpatan lagi. Kamu bodoh. Kamu tuli. Namun nenek hanya berbalik perlahan, memberi isyarat kepada Xiao Yu untuk mengikutinya. Namun dia hanya tersenyum sinis, menunjukkan ekspresi meremehkan. Namun di tengah padang gurun yang terpencil, Xiao Yu yang sombong tetap harus mengikutinya dari belakang. Takut Xiao Yu akan tersesat jika terlalu jauh dari dirinya. Nenek pun harus berbalik beberapa kali. Dan saat makan malam tiba, Xiao Yu selalu makan makanan kaleng dari kota. Khawatir dia kekurangan gizi, nenek pun hanya bisa meletakkan kimchi terenak di mangkuknya. Namun Xiao Yu yang tak tahu diri malah menggali keluar lagi dengan sendok. Mengetahui bahwa Xiao Yu suka makan camilan, nenek pun mengeluarkan permen koleksinya. Namun Xiao Yu bahkan tidak meliriknya, dan mulai makan coklatnya sendiri. Ketika waktu tidur tiba, Xiao Yu terus bermain konsol permainan. Suara bising membuat nenek sulit tidur. Akhirnya tertidur dengan susah payah. Tengah malam, Xiao Yu mulai merasa ingin buang air kecil. Nenek pun hanya bisa memberikan baskom kecil kepadanya. Meskipun merasa jijik pada nenek, tapi merasa takut sendirian, maka meminta nenek untuk tetap bersamanya. Ketika tiba siang, Xiao Yu masih tidak bisa diam. Nenek sibuk menjahit di tengah-tengah, sementara Xiao Yu bermain sepatu roda di sekeliling. Setelah lelah bermain sepatu roda, dia kembali bermain konsol permainan. Nenek membersihkan lantai yang baru saja kotor. Mengetahui Xiao Yu tidak menyukainya, untuk membuatnya senang, nenek tidak pernah mengganggunya saat senggang, melainkan duduk di depan pintu dalam keheningan. Meskipun Xiao Yu sangat tidak suka padanya, nenek akan selalu memberikan bantuan saat diperlukan. Melihat bahwa Xiao Yu tidak bisa mencapai senter, nenek yang berjalan terhuyung-huyung akan menegakkan pinggang tua yang kendur, menempatkan senter di tangannya. Xiao Yu sangat takut pada serangga. Setiap kali akan ketakutan oleh serangga. Sedangkan nenek akan dengan sabar menangkap serangga untuknya. Nenek selalu terlihat cemas. Hingga suatu hari Xiao Yu tertidur. Nenek diam-diam mulai bermain dengan mainan puzzle Xiao Yu. Mainan ini dapat ditemukan di mana saja di kota. Namun merupakan sesuatu yang belum pernah didengar oleh nenek. Dia mencoba di sana-sini. Namun dia menyadari bahwa tidak bisa dimasukkan ke dalam. Hal ini membuatnya semakin tertarik. Sebuah senyum yang jarang terlihat muncul di wajahnya. Namun takut Xiao Yu terbangun dan membuat keributan. Nenek yang rendah hati akhirnya harus meletakkan kembali mainan itu ke tempat semula. Mereka berdua mengira hubungan nenek dan cucu seperti ini akan tetap tenang. Namun malam itu, game konsol Xiao Yu kehabisan baterai. Sejak itu, Xiao Yu terus-menerus mengganggu neneknya untuk membeli baterai. Namun neneknya tidak memiliki uang. Meskipun mengeluarkan seluruh isi dompet, tidak ada uang sedikit pun. Tapi Xiao Yu tidak percaya. Maka dia mulai menggeledah setiap sudut. Namun setelah menggeledah setiap sudut, tetap saja tidak menemukan uang sedikit pun. Melihat baterainya belum ditemukan, dengan marah, dia mulai membalas dendam kepada neneknya. Saat nenek sedang mencuci pakaian, dia mendorong neneknya dengan kasar dan mengatakan dia tidak berguna. Melihat botol yang sudah dicuci oleh nenek, dia bahkan menendang botol itu hingga pecah. Namun itu belum cukup.
Dia juga diam-diam menyembunyikan satu-satunya sepatu nenek. Sehingga nenek harus pergi ke gunung tanpa sepatu saat bekerja. Nenek hanya bisa menanggung semuanya dengan diam-diam. Namun meskipun begitu, Xiao Yu masih tidak mau berhenti. Malam itu, dia tiba-tiba memikirkan sebuah rencana, yaitu jepit rambut nenek. Dia yakin ini pasti bisa ditukar dengan baterai. Maka keesokan harinya, dia mengambil jepit rambut saat nenek tertidur. Namun jalan berliku. Xiao Yu sama sekali tidak tahu harus kemana. Untungnya ada seorang paman yang memberinya petunjuk. Akhirnya dia sampai di toko kecil di desa. Namun pemilik toko langsung tahu. Jepit rambut Xiao Yu dicuri dari orang tua di rumah. Lalu dia memukulnya dengan keras. Akhirnya Xiao Yu harus pulang dengan tangan hampa. Saat bersiap pulang, tapi dia menyadari dia tersesat. Melihat matahari hampir terbenam. Karena tidak mengenal tempat, dia hanya bisa menangis sambil berjalan. Untungnya saat itu ada seorang kakek dari desa yang lewat. Dia baru bisa pulang berkat bantuan kakek tersebut. Namun Xiao Yu sama sekali tidak tahu berapa lama nenek yang kesulitan berjalan mencarinya. Xiao Yu yang melakukan kesalahan tidak berani bicara. Namun nenek masih belum menyalahkan dia, melainkan diam-diam berjalan melewati dia, memberi isyarat kepadanya untuk pulang bersamanya. Melihat sendok yang berkarat di kepala nenek, di dalam hati Xiao Yu, tampaknya juga merasa bersalah, tapi tidak bisa membeli baterai. Xiao Yu terus murung dan tidak mau makan. Nenek mengira dia tidak nafsu makan, lalu bertanya apa yang ingin dia makan. Melihat situasi, Xiao Yu pun mengambil langkah, mengeluarkan sebuah gambar dari tasnya, memberi isyarat ingin makan ayam goreng di atasnya. Nenek mengerti maksudnya, takut Xiao Yu kelaparan. Nenek mengambil ramuan yang akan dijual, menuju ke kota, berpikir akhirnya bisa makan ayam goreng. Lalu dengan senang hati bersiul. Bahkan saat tidur siang pun mulutnya mengalir air liur. Namun dia tidak tahu, saat itu hujan deras turun di luar. Agar dia bisa makan sepotong daging ayam, nenek sudah basah kuyup dari kepala hingga kaki. Namun begitu tiba di rumah, hal pertama yang dilakukan adalah khawatir Xiao Yu kedinginan, dan menutupinya dengan selimut. Kemudian mulai mengasah pisau dan membunuh ayam. Tak lama kemudian, daging ayam yang harum disajikan di depan Xiao Yu. Nenek memecahkan paha ayam besar, dan memberikannya ke Xiao Yu. Namun saat itu, Xiao Yu mulai merengek, karena dia ingin ayam goreng bukan ayam rebus. Dia marah dan mendorong mangkuk nasi. Untuk menghindari pemborosan, nenek pun mengambil mangkuk nasi yang jatuh, dan mengambil satu persatu butiran yang jatuh untuk dimakan. Namun saat larut malam, Xiao Yu terbangun karena lapar, dan daging ayam di depannya masih utuh. Maka dia mulai makan dengan rakus, bahkan tidak meninggalkan sebongkah pun. Namun keesokan paginya, Xiao Yu sudah bangun sementara nenek masih tertidur di tempat tidur. Dia mendekat untuk memeriksa. Barulah dia menyadari bahwa neneknya demam tinggi karena kehujanan. Dia merasa sangat menyesal. Maka dia mulai merawat neneknya. Pertama-tama dia menutupi neneknya dengan selimut. Dia juga memanfaatkan kesempatan ini untuk menukar jepit rambut. Melihat neneknya belum makan, Xiao Yu membawa sisa ayam yang tersisa dari malam sebelumnya. Dengan perawatan yang teliti, kesehatan neneknya akhirnya membaik. Namun pada hari itu, nenek menemukan bahwa sepatu Xiao Yu sudah tidak pas. Langsung membawa buah dan Xiao Yu ke pasar untuk dijual. Namun saat berjalan, Xiao Yu tiba-tiba bersinar, karena dia melihat Xiao Hui dari desa yang sama. Dia mendekat ingin berkenalan. Namun Xiao Hui tidak menghiraukannya. Namun agar tidak malu, saat neneknya berjualan di pinggir jalan, Xiao Yu diam-diam bersembunyi di samping tanpa memilih untuk mendekat. Tampaknya nenek sedang bersusah payah memanggil, membuat Xiao Yu merasa sedikit malu. Dia ingin melakukan sesuatu, namun dia enggan melepaskan egonya untuk bertindak. Setelah menjual barang, nenek membawa Xiao Yu makan mie campuran mahal. Dia sendiri minum air putih dingin gratis. Kemudian membawa Xiao Yu ke toko sepatu, membeli sepatu putih baru. Namun saat membayar, tabungan nenek hampir habis. Melihat adegan ini, Xiao Yu menyesal karena perilaku memaksa membeli baterai sebelumnya. Jadi ketika pergi, melihat baterai yang diinginkannya, dia tidak mengomel ingin membelinya. Namun semuanya sudah diketahui nenek di sebelahnya. Masih ada waktu sebelum bus berangkat. Maka nenek bertanya lagi apa yang diinginkan Xiao Yu. Dia melihat kue coklat yang dimakan anak-anak lain. Maka dia mengambil kantong bungkus yang ada di lantai dan pergi. Dia datang ke teman ini. Mereka adalah salah satu dari sedikit teman lama nenek. Ayo pergi. Teman itu menambahkan beberapa lagi, dan menolak pembayaran dari nenek. Melihat tidak bisa membujuk, nenek akhirnya mengambil sisa ramuan itu. Teman itu menerima dan berkata, "Jangan lupa datang lagi ya. Lututku bermasalah, aku tidak bisa pergi. Ingatlah untuk datang melihat aku lagi ya, selagi kita masih hidup. Ayo pergi."
Di usia mereka, setiap perpisahan bisa jadi perjumpaan terakhir bagi mereka. Dan nenek memberikan pai coklat kepada Xiao Yu. Namun nenek tidak naik ke dalam mobil. Sebelum mobil berangkat, nenek ingin Xiao Yu membawa barang-barangnya terlebih dahulu. Namun Xiao Yu dengan tegas mendorongnya menjauh. Karena saat itu Xiao Hui duduk di sebelahnya. Dia tidak ingin malu karena beban yang jelek ini. Tanpa disadari, tindakan ini akan membuatnya menyesal seumur hidup. Saat naik mobil, Xiao Yu segera kembali ke tempat menunggu. Namun dia menunggu bus setelah bus tanpa henti. Namun tak satu pun bayangan nenek terlihat. Dia menunggu hingga senja. Xiao Yu menaruh harapannya pada bus terakhir. Namun yang turun dari bus bukanlah nenek. Xiao Yu mulai kecewa besar. Hingga keberangkatan bus terakhir, barulah nenek muncul perlahan dari debu yang terbang. Xiao Yu segera berlari mendekat. Saat itu dia sadar bahwa demi menghemat sedikit uang, nenek yang kesulitan berjalan justru berjalan langkah demi langkah pulang. Dia tak tahu harus berkata apa, melainkan meraih bebanan, berjalan di depan nenek, dan diam-diam menyelipkan sepotong pai coklat. Dia berpikir dengan begitu hatinya akan sedikit terhibur. Namun saat malam tiba, tiba-tiba Xiao Yu harus buang air kecil. Namun satu-satunya kaleng pecah. Xiao Yu akhirnya pergi ke toilet luar. Namun karena takut gelap, dia hanya bisa membiarkan neneknya menunggu di luar. Angin malam yang bertiup musim panas terasa begitu dingin dan menusuk. Apakah kamu sudah tertidur? Namun keesokan harinya, Xiao Hui menemukan Xiao Yu, mengundang Xiao Yu ke rumahnya besok. Ketika memikirkan ini, bahkan bermimpi saat tidur terasa manis. Namun keesokan paginya di depan cermin, dia menyadari rambutnya terlalu panjang, tidak terlihat keren sama sekali. Dia hanya bisa meminta neneknya untuk mencukur rambutnya. Dia mengisyaratkan panjangnya. Neneknya mengerti maksudnya, lalu mulai mencukur. Namun Xiao Yu tertidur saat dicukur. Setelah bangun, rambutnya sudah seperti ini. Dia mengambil cermin dan melihat, apa ini rambut apa? Sangat jelek. Ternyata neneknya salah paham maksudnya. Dia hanya ingin dipotong sedikit, bukan dipotong sampai panjang seperti ini. Xiao Yu sangat marah. Bagaimana dia bisa bertemu dengan Xiao Hui seperti ini? Nenek sedikit bingung, tapi dia hanya bisa merapikan kekacauan. Untuk memulihkan citra, Xiao Yu akhirnya mengikatkan syal di kepalanya. Namun sebelum berangkat, nenek ingin dia memakai sepatu baru. Namun dia merasa sepatunya terlalu jelek. Setelah berkata begitu, dia pun mendorong kereta bayi dan berangkat. Namun di tengah jalan, dia menemukan nenek menyelipkan tas jelek di dalamnya. Ini tidak boleh diketahui Xiao Hui. Kalau tidak, pasti akan tertawa terbahak-bahak. Tak diketahui sudah berapa lama. Xiao Yu kembali dengan senyum cerah di wajahnya. Barang-barang di kereta juga berubah menjadi kelinci nakal. Namun saat melihat jalan menurun, dia yang malas tiba-tiba punya ide aneh. Ingin duduk di kereta bayi untuk menghindari berjalan. Namun akhirnya, sepatunya terbang. Kereta bayi rusak. Kakinya juga terluka. Dia hanya bisa berjalan pincang pulang. Namun pada saat itu, suara lain memanggilnya. Teman sedesa, Xiao Wu, mengatakan bahwa sapi gila di belakang akan mengejarnya. Dia disuruh untuk segera pergi. Namun Xiao Yu hanya menganggap itu sebagai lelucon dan tidak terlalu memperhatikan. Tidak disangka, detik berikutnya sapi gila benar-benar menyerangnya. Dengan luka yang sudah ada, dia tidak sengaja terjatuh ke tanah. Kali ini Xiao Yu dalam kesulitan. Beruntung Xiao Wu datang tepat waktu. Menarik perhatian sapi gila, Xiao Yu berhasil diselamatkan. Setelah kejadian, Xiao Yu tidak berani bicara. Dia menyesali perbuatannya sebelumnya. Ternyata hanya beberapa hari yang lalu, untuk menggoda Xiao Wu yang membawa kayu bakar, dia berteriak bahwa ada sapi gila mengejar dari belakang. Xiao Wu percaya dan mulai berlari cepat, dan tidak sengaja terjatuh ke tanah. Namun ketika dia melihat ke belakang, dia tidak menemukan jejak sapi gila. Saat itu dia baru menyadari bahwa itu adalah lelucon dari Xiao Yu. Namun kali ini, Xiao Wu membalas dengan baik. Pada saat ini, Xiao Yu sepertinya telah tumbuh banyak. Saat dalam perjalanan pulang, dia menyadari lututnya terus berdarah. Dia berpikir untuk membersihkannya dengan sesuatu. Dia mengeluarkan tas jelek yang diberikan neneknya padanya. Namun ketika dibuka, baru disadari. Di dalamnya ada konsol permainan dan beberapa lembar won Korea. Xiao Yu akhirnya mengerti. Neneknya berjalan kaki untuk menghemat uang. Semuanya untuk membelikan baterai untuk dirinya sendiri. Melihat ini, Xiao Yu tidak bisa menahan emosinya. Air matanya tidak bisa dihentikan. Dan melihat Xiao Yu belum pulang, neneknya sedang mencarinya dengan cemas. Melihat Xiao Yu yang terluka, neneknya terus menghiburnya, dan menyerahkan sepucuk surat padanya. Ini dikirim oleh ibunya. Dia sudah mendapatkan pekerjaan dan bisa menjemputnya besok. Di malam hari, Xiao Yu mencoba mengajari neneknya menulis. Jika dia sakit lagi seperti sebelumnya, dia bisa menulis surat untuk dirinya sendiri.
Namun nenek yang sudah tua tidak bisa menahan pena. Kemudian dia belajar menulis bersama nenek. Melihat nenek kesulitan belajar, dia kemudian berkata, jika ada masalah di masa depan, dia akan mengirimkan selembar kertas kosong padanya, sehingga dia akan tahu itu dari neneknya. Pada titik ini, nenek dan cucunya sudah menangis terseduh-seduh. Malam itu, Xiao Yu juga akhirnya menjadi lebih bijaksana. Dia menunggu nenek tertidur, dan membantu nenek memasang benang di jarum, sehingga nenek tidak perlu khawatir tentang menjahit lagi. Keesokan harinya, ibunya juga bersiap untuk membawa Xiao Yu pergi. Tak lama kemudian mobil datang. Xiao Yu tidak mengucapkan banyak selamat tinggal, melainkan langsung menuju mobil. Nenek terus memukul jendela mobil, berharap Xiao Yu akan melihatnya sekali lagi. Namun Xiao Yu tetap acuh tak acuh. Hingga mobil mulai bergerak, Xiao Yu tidak bisa menahan diri lagi. Dia berlari cepat ke belakang mobil, meniru nenek menggambar lingkaran di dadanya, menyatakan penyesalan sebelumnya, dan juga mengungkapkan bahwa aku akan selalu mengingatmu. Saat mobil dan bayangan Xiao Yu menghilang dari pandangan nenek, di sini hanya tersisa nenek seorang. Dia kembali sendirian. Sepertinya segalanya kembali seperti semula. Satu-satunya perbedaan adalah, di hati nenek, ada lagi seseorang yang dia pikirkan. Tidak tahu kapan dia akan bertemu dengan Xiao Yu lagi. Juga tidak tahu apakah mereka bisa bertemu lagi. Tapi aku tahu, banyak kali kita akan selalu baru menyadari kehargaan saat hampir kehilangan. Kita tidak akan pernah tahu siapa yang akan datang lebih dulu, besok atau kejutan. Dan setiap orang hanyalah tamu yang menemani satu sama lain dalam perjalanan. Kamu tidak akan bisa menebak kapan mereka akan turun dan pergi jauh. Kamu juga tidak akan bisa tahu kapan kamu akan turun dan pergi. Karena itu, kita harus menghargai saat ini. Hargai masa kini. Jangan biarkan diri sendiri memiliki penyesalan apapun.